Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Agnia dari kelas IATA. Kalau aku tanya, kalian penasaran gak sih sama kitab Sahih Ibnu Huzaimah itu? Penasaran kan? Di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang kitab Ibnu Huzaimah. Simak sampai akhir ya teman-teman. Ini cover depan kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Sebelum itu, aku bakal ngasih tahu dulu nih biografi pengarang kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Ibnu Huzaimah yang memiliki nama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah Al-Naisaburi As-Syafi'i adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis yang lahir pada bulan Safar tahun 223 Hijriah atau 838 Masehi di kota Naisabur. Nama Ibnu Huzaimah atau Abu Bakar, sejak kecil ia telah menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama. Dimulai dengan mempelajari Al-Quran, keinginannya untuk menuntut ilmu hadis membawanya ingin berguru kepada tokoh besar seperti Ibnu Qutaibah. Latar belakang penyusunan dan penamaan kitab Sahih Ibnu Huzaimah ini menempati posisi unik dalam kajian hadis karena tidak digolongkan sebagai kitab sahih secara mutlak, namun juga bukan kitab yang lemah. Keunikannya terletak pada metode penyusunan yang tidak lazim di abad ketiga Hijriah dengan fokus pada analisis matan dan sanad secara sistematis. Meski berbeda dari Sahih Bukhari dan Muslim secara standar dan syarat kesahihan riwayatnya tetap sebanding. Keistimewaannya justru pada pendekatan ilmiah terhadap redaksi hadis, menjadikannya karya yang mendalam namun kurang mendapatkan tempat dalam arus ulama. Ini salah satu contoh isi kitab Sahih Ibnu Huzaimah. Selanjutnya, metode kitab dan kualitas hadisnya. Sahih Ibnu Huzaimah ini memiliki metode periwayatan yang sangat unik dibanding imam hadis lainnya. Ia mensyaratkan sanad bersambung dan rawi adil. Namun, awalnya tidak menyebut syarat dabat, hanya adalah atau keadilan. Meski begitu, aspek dabat tersirat dalam syarat ketiadaan jar. Fokus Ibnu Huzaimah bukan hanya pada sanad, tapi juga pada matan atau isi hadis. Dengan pendekatan analisis makna dan intelektualitas, judul-judul sebabnya panjang karena mengandung penjelasan pemahaman hadis. Ini salah satu contoh hadisnya. Jadi Ibnu Huzaimah ini menanggapi hadis larangan buang air di tempat bernaung menggunakan pendekatan bahasa dan kontekstual. Ia menjelaskan makna kata seperti al-dil dan hadaf dan hadis nakal untuk menunjukkan bahwa larangan tersebut tidak mencakup semua tempat yang memiliki bayangan, melainkan tempat yang memang memiliki bayangan, melainkan tempat yang memang digunakan manusia untuk berteduh. Ia juga menggunakan pendekatan fiqh al-hadis dengan membandingkan hadis-hadis yang sejenis namun berbeda redaksi dan bahkan yang bertentangan sebagian dari kritik mata. Selain lafaz hadis, Ibnu Huzaimah juga memahami maknanya secara mendalam melalui sanad pemahaman dan guru-gurunya. Ia dikenal dengan hafiz yang thiqah dan kekuatan hafalan dan pemahaman tinggi serta kemampuan mendeteksi hadis mudraj. Meskipun metode penulisan kitabnya berbeda dan Bukhari dan Muslim, kualitasnya sebagai muhadis tetap sangat tinggi. Selain itu, Ibnu Huzaimah menulis sekitar 140 kitab, namun hanya beberapa yang masih ada, seperti Sahih Ibnu Huzaimah dan Kitab At-Tauhid. Muhammad Mustafa Azami menyoroti kebiasaan unik Ibnu Huzaimah yang mempublikasikan satu karya lewat karya lainnya, sehingga membingungkan akademisi dalam menentukan keaslian dan struktur karya-karyanya. Sahih Ibnu Huzaimah sendiri mengandung kajian sanad matan yang kuat dan memiliki kelebihan dan metodologi pemahaman hadis. Meski posisinya masih diperdebatkan, dari segi standar keilmuan ia setara dengan kitab sahih lainnya. Dan ini karya-karya lainnya Ibnu Huzaimah. Sekian video dari aku. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan ya teman-teman, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Dan makasih juga telah nyempetin nonton video aku sampai akhir. Bye bye.